Shalom, saudara, mari kita akan menerima kembali berkat firman Tuhan lewat tayangan ini. Ya, minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan untuk saudara jemaat yang kekasih, ya, dengan tema kita harus tenang bersama Tuhan. Nah, sekarang mari kita akan terima berkat firman Tuhan pada hari ini. Ya, Minggu tanggal 5 April ya, tahun 2020. Saudara, begini, saudara pernah nggak sakit? Ya, satu kali saudara sakit lalu saudara periksa ke dokter. Ya, kemudian begitu saudara periksakan ke dokter, dokter terkejut melihat mendiagnosa penyakit saudara, kemudian dokter berkata, oh ini lebih baik istirahat saja, ya. Kalau mau diopnam di rumah sakit, tapi paling tidak istirahat di rumah. Nah, ketika saudara mendengar itu, saudara sangat terkejut. Kenapa? Sebab saudara dipaksa untuk beristirahat, paling tidak di rumah. Ya, jadi dipaksa. Kalau toh saudara mau, mungkin ya dengan terpaksa saudara akan berbuat itu sesuai dengan anjuran dokter. Ya, jadi ada contoh yang seperti itu. Ada contoh yang lain mungkin begini, saudaraku. Ketika kita sudah lanjut usia, kita sudah lansia, biasa kita pergi kemana-mana, ya, lalu anak-anak menganjurkan, sudahlah, papa atau mama jangan keluar rumah. Ya, di rumah, ento kalau keluar bahaya, ya, banyak kendaraan juga nanti jatuh dan sebagainya. Papa atau mama kan sudah lansia, di rumah saja, tinggal di rumah saja. Nah, saudara dipaksa untuk tinggal di rumah, ya. Lalu hati saudara, saudara berkata, waduh, gimana nih ya? Ya, saudara dipaksa. Lalu kalau saudara toh mau, mungkin terpaksa saudara tinggal di rumah. Ya, ada juga mungkin yang tiba-tiba seseorang bekerja lalu di PHK. Ya, sehingga dia harus berhenti dari pekerjaannya. Ya, terkejut, kaget, dipaksa berhenti karena sesuatu hal. Lalu terpaksa saudara harus berhenti. Ya. Nah, dengan contoh-contoh seperti itu, saudaraku, ada perasaan-perasaan kita ini tersingkir, ya, menjadi gamang, ya, tidak berguna, kok menjadi seperti itu. Biasanya tidak seperti itu, lalu terpaksa diam atau dirumahkan, diistirahatkan. Saudara, dengan peristiwa wabah COVID-19 ini, ya, virus corona, kita dirumahkan, ya, kita jedah, ya, kita istirahat di rumah sesuai dengan anjuran pemerintah kalau ingin cepat reda wabah tersebut. Dan anjuran ini sangat baik, ya, supaya kita, di samping kita berdoa supaya wabah ini cepat tidak berlarut-larut terus seperti ini, ya, kita harus jedah. Nah, ketika kita harus jedah, diam, ya, dirumahkan, ada dua sisi memang. Ya, kita dipaksa untuk tinggal di rumah. Lalu, apakah saudara terpaksa dengan paksaan pemerintah itu untuk tinggal di rumah? Jadi begini, saudaraku, ya, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Ketika kita dirumahkan, ya, social distancing ini, bagaimana kita melihatnya? Ya, dengan kita dirumahkan ini, kita terus tinggal di rumah, ya, yang biasanya beraktivitas sekarang tidak beraktivitas. Apakah itu menyiksa kita, menderita? Kita membuat kita menderita. Ada orang yang, wah, saya melihat di YouTube, ya, dengan sangat gelisah, dengan guyonan dan sebagainya, menunjukkan betapa hebatnya
siksaan, penderitaan, tinggal terus di rumah. Ya. Atau ada sisi lain di mana seseorang berkata, oh ini sangat berfaedah buat saya. Jadi ketika kita harus jedah di rumah, istirahat di rumah, tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Ya, merasa menderita, tersiksa, atau wah ini sangat berbeda. Sebab dengan mengikuti anjuran pemerintah, itu memutus mata rantai ya menjalarnya wabah virus corona ini. Jadi perlu jeda, saudaraku, ya, perlu istirahat. Ya. Saudara kalau nonton bioskop perlu yang disebut pause, ya, perlu pause. Ya, ada manfaatnya, ada faedahnya. Ya, perlu interval, perlu ngaso. Ya, kalau di pemusik, saudaraku, disebut interlude. Ya, perlu ada selingan. Ya, saudara juga kalau menulis surat tidak terus panjang begitu. Ketika satu kalimat yang begitu panjang perlu ada koma. Ya, koma tidak terus berlangsung, perlu koma. Ya, supaya enak dibacanya, supaya berfaedah kalimat surat itu. Ya, kalau kita mengadakan pertemuan, seminar, lokakarya, ya perlu ada break. Ya, justru semuanya sangat berbeda. Jadi, saudara, jeda, ya, istirahat di rumah, ya, itu sangat berbeda. Dalam arti begini, saudaraku, kalau kita mau jeda bersama Tuhan, kalau kita mau istirahat bersama Tuhan. Karena itu, sementara sidang jemaat saudara semua berada di rumah, marilah kita jeda bersama Tuhan. Kita beristirahat, tetap kita bersama dengan Tuhan. Saya akan buka khotbah ini dengan Injil Matius pasal 6 ayat 31. 6 ayat 31 berkata seperti ini. Lalu ia atau Yesus berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Jadi di dalam ayat ini Yesus mengajak murid-muridnya untuk pergi ke tempat yang sunyi, ya, setelah mereka banyak menerima ajaran dari Tuhan, saudaraku, lalu diajak bersama-sama untuk apa, saudara? Ayat ini berkata untuk beristirahat seketika. Untuk beristirahat seketika. Ada kata seketikanya itu. Nah, kenapa, saudaraku, harus beristirahat seketika? Jeda seketika bersama Tuhan. Jeda atau istirahat seketika bersama Tuhan. Saya mau sampaikan kepada saudara begini, saudaraku. Ya, kita tahu ada waktu dalam jumlah tertentu. Ya, waktu dalam jumlah tertentu seperti jam. Ya, itu dalam jumlah tertentu. 1 jam pastilah 60 menit. Ya, nggak mungkin lebih. Ya, ada jumlah waktu yang disebut hari, minggu, bulan, tahun. Nah, itu waktu-waktu dalam jumlah tertentu. Namun, saudara, ada waktu dalam batasan yang tidak menentu. Itu juga disebut waktu. Misal, ya, dalam sekejap. Sekejap ini juga waktu. Batasannya, nggak tahu sekejap itu berapa lama. Ya, walaupun disebut sekejap, tapi tidak ada batasannya. Sesaat, ya, semusim, sama juga. Ya. Masa, misalkan masa. Nah, ketika sampai kepada masa waktu yang batasannya tidak menentu ini, saudara mungkin pernah ingat ayat di dalam 2 Timotius 3 ayat 1. Firman Tuhan berkata, ya, pada zaman akhir ini ada masa yang sukar. Ya, perhatikan, pada akhir zaman ada waktu-waktu atau masa
yang sukar. Nah, ketika ayat itu berkata, pertanyaannya sampai kapan masa itu? Tidak tahu. Ya, masa yang sukar ini sampai kapan berlalunya? Tidak tahu. Ya, begitu juga waktu Yesus mengajak murid-muridnya untuk beristirahat. Yesus mengajak beristirahat seketika, ya, seketika. Sampai kapan itu? Kita nggak tahu sampai kapan seketika itu, sebab tidak ada batasannya. Tapi begini, saudaraku, ya, saudara, saya ingin mengajak saudara untuk melihat ada 3 fase dalam kehidupan Yesus yang paling bermakna. Ada 3 fase dalam kehidupan Yesus yang paling bermakna. Begini, yang pertama itu fase 3 tahun Yesus bekerja, kurang lebih 3 tahun. Itu fase atau periode yang sangat dahsyat aktivitasnya. Itu puncak dari segala aktivitas Yesus. Yesus bekerja, berbuat banyak mujizat, melakukan kehendak Bapa. Luar biasa dahsyat selama periode 3 tahun ini. Saudaraku, ya, tanpa mengenal lelah. Ya, saudara, padahal Yesus juga punya kelemahan seperti kita. Dia manusia 100% seperti kita. Cuma bedanya, Yesus tidak berdosa seperti kita manusia berdosa. Tapi punya kelemahan juga. Artinya apa? Bisa sakit. Bisa. Itu sebabnya dia pernah tertidur di buritan kapal. Tapi dalam bekerja 3 tahun yang sangat luar biasa, periode atau fase yang mencapai puncaknya dalam aktivitasnya, dia tidak pernah merasakan lelah dan sakit. Tidak ada tuh di dalam Injil ditulis bahwa Yesus sakit liver kek, ya, sakit apa, ya, terbaring, tidak, ya. Saudara, lalu saudaraku, ada fase yang disebut 3 hari di kebun Yusuf Arimatea. Jadi Yesus 3 hari di situ sampai akhirnya Yusuf Arimatea meminta untuk diturunkan jenazah Yesus ini, dikuburkan di kebun Yusuf Arimatea ini. Yusuf Arimatea ini orang yang sangat kaya, tapi pengikut Yesus yang luar biasa setianya, walaupun dengan sembunyi-sembunyi, ya, tapi dia setia sampai akhir. Itu fase 3 hari, ya. Tapi saudara lihat, saya sebutkan fase atau periode yang paling bermakna buat Yesus. Fase di mana? Pada waktu Yesus 30 tahun tidak terdengar apa aktivitasnya, ya, kegiatannya. Alkitab hanya mencatat dia kutak-kutik dan dia berdiam selalu mendampingi ayahnya di Nazaret, Ya, 30 tahun cukup lama, ya. Ngapain? Tidak dijelaskan. Tapi saya mau katakan begini, saudara, itulah masa persiapan buat Yesus, ya, untuk melakukan kehendak Bapa, untuk menunjukkan kepada dunia di dalam Injilnya bahwa aku ini Mesias, Juru Selamat, yang mau berkorban untuk menebus dosa manusia. Itulah masa-masa persiapan, ya, dan masa-masa persiapan itu saya sebut itulah waktu jedah Yesus. Ya, waktu jedah selama 30 tahun Yesus beristirahat, jedah bersama Tuhan. Ya, ada waktu selingan di situ. Ada waktu Yesus diam, dirumahkan, ya, bersama Tuhan. Ya, yang jelas 30 tahun Yesus terus memperkenan hati Bapaknya, saudaraku. Jadi jelas, saudaraku, waktu jeda itu dimanfaatkan Yesus secara teratur. Betul-betul teratur. Oh, 30 tahun. Luar biasa. Tetapi diatur sedemikian rupa untuk mengikuti kehendak Bapaknya. Itulah sebabnya ketika Yesus keluar bekerja 3 tahun kurang lebih. Dahsyat, luar biasa. Dia melakukan kehendak Bapa. Sampai sekarang kita terus mendengar, ya, berita, terus menyaksikan betapa hebatnya Juru Selamat kita. Itu karena persiapan, masa-masa persiapan, waktu jedanya yang cukup panjang, 30 tahun. Ya, saudaraku, dimanfaatkan secara teratur. Nah,
Saudaraku, ya, tapi begini, untuk pengertiannya buat kita, saudaraku, waktu jeda itu, ya Yesus 30 tahun, tapi waktu Yesus mengajak murid-muridnya di dalam Injil Markus ayat 31 ayat yang baru kita baca, dia mengajak untuk beristirahat seketika, ya, batasan yang tidak menentu. Jadi begini, saudara, pengertiannya buat kita. Bukan soal lamanya waktu, ya, tapi Yesus memakai waktu yang tepat, waktu yang berkenan pada Bapa. Ya, jadi 30 tahun dia persiapkan dengan beristirahat seketika bersama murid-muridnya sama. Ya, pengertiannya dia mengajak murid-muridnya dan Yesus sendiri mengerti bagaimana dia harus jeda, harus diam bersama dengan Tuhan, saudaraku. Ya, dan kebiasaan ini itu dilakukan Yesus sampai saatnya dia mengajak murid-murid dalam Injil Markus 6 ayat 31 ini. Ya, saudaraku, jadi waktu jeda itu buat kita bukan soal lamanya, tetapi yang penting, saudaraku, apakah waktu kita beristirahat, jeda, dirumahkan ini. Bukan nganggur, ya memang nganggur, nggak ada aktivitas. Tapi dengar baik-baik, apakah jedahnya kita ini tetap bersama dengan Tuhan? Ya, pakai waktu tetap bersama dengan Tuhan. Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 berkata, saya bacakan buat saudara, ya, Pengkhotbah pasal 3 ya, ayat 1 mengatakan begini, ya, untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Jadi ada waktunya, ada masanya. Nah, tapi masa-masa seperti ini, ya, bisa nggak kita gunakan dengan baik? Saudara, baca kemudian ayat 11 ya, Tuhan atau Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ya, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Untuk segala sesuatu ada masanya. Dan masa yang sesuatu itu, ya, itu harus menjadi indah buat kita. Saudaraku, karena itu marilah sementara kita belum bisa beribadah, kita tetap jedah di rumah, beristirahat bersama Tuhan. Ya, saudaraku, ada banyak orang anak Tuhan berkata seperti ini. Ya, memang nggak salah, saya katakan lagi, tidak salah, saudaraku, kalau sementara tinggal di rumah, lalu diserukan oleh hamba-hamba Tuhan, banyak hamba Tuhan yang besar-besar juga di kota-kota yang besar. Ayo mari kita, ini saatnya kita berdoa, mohon Tuhan hentikan wabah virus COVID-19 ini. Ayo kita berdoa, cepat kita berdoa. Lalu ada jam-jam tertentu, ada hari-hari tertentu untuk berdoa. Saya katakan itu bagus sekali, ya, bagus sekali. Ya, untuk seperti itu, anjuran, dorongan seperti itu. Tapi sesungguhnya, saudaraku, yang harus saudara perhatikan, bukan semata itu. Ya, bukan semata itu. Ya, saya mau katakan begini, saudaraku. Ya, jiwa yang merana itu jauh lebih fatal daripada musibah sesaat. Ya, kalau saudara cuma dengar anjuran, ayo doa nih. Sebab ketakutan, musibah terus berjalan. Itu sebabnya dorongan doa, doa ini penting ini. Tuhan dengar ini. Tuhan bisa jawab ini. Ya, abrakadabra. Ada bahasa yang mengatakan begitu. Simsalabim. Wah, bisa ini. Ya, saya katakan bisa saja, tergantung belas kasihan Tuhan. Tapi yang penting begini, saudaraku. Jiwa yang merana itu jauh lebih fatal daripada musibah sesaat. Jadi saudara harus perhatikan jiwa saudara. Ya, saudara harus perhatikan kehidupan saudara. Ya, kita harus nomor satukan jiwa ini, ya. Jangan sampai kosong. Karena itu mari saudara kita baca Mazmur 55
ayat 17 hingga ayat 18. Begini bunyi firman Tuhan, di waktu petang, pagi, dan tengah hari. Ya, artinya di waktu petang tuh sudah gelap, pagi, lalu tengah hari, matahari mencerong. Aku cemas dan menangis. Dan Tuhan mendengar suaraku. Kita lihat pemazmur ini berkata, saudaraku, tidak ada waktu yang tersisa kecuali dia terus menerus menangis dan berseru kepada Tuhan. Jadi waktunya ini betul-betul dipakai buat Tuhan, saudaraku. Dan ini menunjukkan betapa pentingnya untuk mengisi jiwa seseorang. Jiwa bersama dengan Tuhan, waktunya waktu petang, kegelapan, pagi, dan tengah hari. Terus dia berseru dengan menangis kepada Tuhan. Sampai Tuhan mendengar jawabannya. Luar biasa. Jadi jiwanya terus tersentuh. Jiwanya nggak pernah berhenti untuk berseru kepada Tuhan. Kenapa, saudara? Sebab dia nggak mau jiwanya kosong. Dia tidak membiarkan jiwanya kosong. Baru dia berseru kepada Tuhan. Jadi perhatikan, saudaraku, bukan sekedar berdoa untuk minta wabah virus COVID-19 segera berhenti atau hilang. Tapi yang lebih penting agar kita mengerti dengan sesungguhnya jeda bersama Tuhan. Apa sih jeda bersama Tuhan itu? Saudaraku, sementara saudara di rumah, jangan biarkan jiwa saudara kosong. Artinya, saudaraku, perlu firman Tuhan. Jadi firman Tuhan itu terus harus ada dalam jiwa saudara. Saudara harus taat pada firman Tuhan. Saudaraku, kehidupan kita ini harus taat, saudaraku, sebab sangat fatal jiwa yang merana. Jiwa merana itu sebab tidak ada firman. Kalau kita tidak punya firman Tuhan, saudaraku, kita akan kelimpungan, gelisah, takut menghadapi situasi kondisi seperti ini. Tapi firman Tuhan atau Yesus di dalam kita itu sangat meneduhkan jiwa kita. Jadi perlu firman Tuhan. Taatilah firman Tuhan hari-hari ini dan seterusnya. Justru ketika saat seperti ini, saudara harus cek and recheck. Apakah kita masih tetap hidup bersama Tuhan? Firman Tuhan tetap ada dalam hidup kita. Kita mentaati firman Tuhan. Nah, kalau saudara, jiwa saudara diisi oleh firman Tuhan, silakan saudara berseru hari-hari ini pada Tuhan. Hebat, luar biasa. Pasti Tuhan akan menolong kehidupan kita. Ayo kita berseru pada Tuhan, saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, lalu bagaimana supaya kita bisa berseru pada Tuhan di saat jeda seperti ini, saudaraku? Bagaimana? Mari kita akan lihat poin yang pertama, saudaraku. Poin yang pertama, kita akan baca di dalam 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. 1 Petrus 5 ayat yang ke-6. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Jadi dari ayat ini, saudaraku, inilah poin yang pertama. Bagaimana kita harus jeda, kita harus beristirahat dengan kerendahan hati. Kita harus beristirahat dengan kerendahan hati. Kalau kita beristirahat, jeda dengan rendah hati, Tuhan akan tinggikan kita pada waktunya. Jadi artinya pasti ada waktunya kita ditinggikan. Dan harus yakin
Ya, corona ini pasti berakhir. Wabah ini pasti berakhir. Ya, walaupun kita tidak tahu batasannya. Ya, saya bertanya kepada seorang hamba Tuhan yang sangat berpengaruh di Purwokerto ini. Ya, hari-hari sebelum minggu ini. Sampai kapan kita harus beribadah di rumah? Lalu beliau menjawab, sampai reda batasan ini. Ya, sampai pemerintah mengatakan sudah reda. Kapan batasannya? Lalu beliau menjawab, nggak tahu sampai kapan batasannya. Jadi tidak tahu batasannya wabah corona ini berakhir. Ya, tapi firman Tuhan yang mengatakan begini, saudaraku, ya, ada waktunya kita ditinggikan. Artinya ada waktunya pasti wabah ini berakhir. Tapi yang paling penting, rendahkanlah hati kita. Ya, rendahkanlah hati kita. Nah, Petrus menulis surat ini ketika berkata tentang kerendahan hati, saudaraku. Ya, itu dalam bahasa Yunani-nya ditulis ekombomai. Ekombomai. Ya, yang artinya kenakanlah kerendahan hati itu. Jadi kerendahan hati itu pakai, gitu. Dipakai, dikenakan. Nah, arti ekombomai ini, ya, yang artinya mengenakan kerendahan hati, itu pengertiannya begini, saudaraku. Pada saat itu, zaman perjanjian baru, para budak, para hamba, para pelayan, itu mengenakan sepotong kain atau celemek putih. Ya, para hamba, para pelayan itu dia pakai sepotong kain atau celemek, maksudnya supaya orang-orang tahu di sekitarnya bahwa saya ini hamba, saya ini budak, saya ini pelayan. Nah, Petrus menulis seperti ini, saudaraku. Petrus sedang memikirkan, sedang ingat dia. Ya, ketika Yesus bertindak, ya, mengikatkan selai kain lenan pada pinggangnya. Waktu Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Saudara bisa lihat di dalam Injil itu. Ada Injil Yohanes pasal 13. Kalau nggak salah, ayat 4 dan 5. Saya tidak catat itu, ya. Jadi Yesus ingat, wah, Yesus pernah bertindak itu, melepaskan jubahnya, lalu mengikatkan selai kain lenan di pinggangnya. Lalu dibasuh kaki murid-muridnya. Artinya dengan begitu rendah hatinya, sang guru menyuci kaki murid-muridnya. Ya, tapi dengan menggunakan kain lenan ini. Dan itu diingat oleh Petrus. Itu sebabnya waktu Petrus menulis kerendahan hati, pengertiannya seperti itu. Saudaraku, ya, ikat pinggang kain lenan. Dan ini penting, saudaraku, ya. Surat Efesus pasal 6 ayat 14 mengatakan, hendaklah kita berikatkan kebenaran. Ya, berikatkan kebenaran. Wahyu 19 ayat 8 juga berkata, kain lenan halus itu ibarat kebenaran. Ibarat kebenaran. Ya, jadi kesimpulannya artinya begini, saudaraku. Tunjukkan pada Tuhan hari-hari ini. Ketika kita jeda, ketika kita dirumahkan, kita tidak beribadah, tunjukkan pada Tuhan kerendahan hati kita. Ya, dengan apa? Dengan berikatkan kebenaran. Ya, tetap hidup dalam kebenaran. Ya, tetap mentaati kebenaran. Ya, maksudnya apa, saudara? Supaya orang sekeliling kita tahu, wah, kita ini anak Tuhan yang sangat taat kepada firman Tuhan. Ya, jadi bukan semata-mata nganggur, saudaraku, tapi firman Tuhan terus bekerja di dalam hidup kita. Makin bekerja firman Tuhan dalam hidup kita, maka seseorang dia makin rendah hati di hadapan Tuhan. Ya, luar biasa, saudaraku. Karena itu banyak anak-anak Tuhan terus-menerus dia hidupnya dalam kerendahan hati. Ya, ketika ibadah, ketika dia melayani Tuhan, dia berhubungan dengan sesama, dengan anggota tubuh Kristus dalam jemaat.
di dalam rumah tangganya. Dia tidak pernah sombong, tidak pernah angkuh, tapi terus kerelaan hati dia munculkan di dalam kehidupannya, ya. Dan itu terus terbawa sampai saat-saat ini karena firman Tuhan menjadi dasar dalam kehidupan kita. Bisakah saudara hari-hari ini jeda dengan kerelaan hati? Ya, jangan saudara cuma ingat, waduh, wabahnya kapan berhentinya ini? Ya, tapi katakan pada Tuhan, Tuhan, rendahkan terus hati kami ini. Ya, teruslah Engkau berfirman. Apa yang Tuhan firmankan, aku pasti mau menurutinya. Itu orang yang rendah hati. Kalau saat-saat ini, saat jeda seperti itu, saudara bisa berbuat dan berkata seperti itu. Corona pasti berakhir. Ya, ada waktunya kita ditinggikan. Ya, ada waktunya pasti berakhir. Kapan? Nggak tahu, tapi terus tunjukkan kesetiaan saudara kepada firman Tuhan. Ya, Tuhan berkati kita. Ya, kita lihat poin yang kedua, saudaraku. Di dalam Injil Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai 6. Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Saya akan baca buat saudara. Yohanes pasal 5 ayat 4 sampai ayat yang ke-6. Ya, begini bunyinya. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya, sesudah goncangan air itu menjadi sembuh. Apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena Yesus tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Ini poin yang kedua. Bagaimana ketika sekarang kita jeda di rumah ini, istirahat di rumah? Tadi yang pertama kita harus jeda dengan kerendahan hati. Yang kedua, saudara, kita harus jeda dengan sabar. Ya, dengan sabar. Ya, ada pepatah yang sangat dikenal oleh setiap kalangan di masyarakat mengatakan orang yang sabar itu disayang Tuhan, disayang Tuhan. Nah, saudara lihat dalam kisah ini, singkatnya saya katakan si lumpuh ini menunggu selama 38 tahun. Jadi di kolam Bethesda itu di Yerusalem itu banyak orang sakit. Ada orang yang timpang, yang buta, ini lumpuh, nggak bisa jalan. 38 tahun. Waduh, lama banget. Kalau dia lumpuh dari umur 10, berarti ini umur 48 tahun dia. Kalau dia lumpuhnya umur 18, berarti umur berapa tuh? 56. Ya, saudara, 38 tahun. Saya dengar dan baca cerita ini, saya geleng-geleng kepala, hebat. Ya, sabar banget orang ini. Ya, apa yang ditunggu sih? Apa yang ditunggu? Dikatakan di dalam ayat 4, yang ditunggu malaikat Tuhan sewaktu-waktu menggoncangkan air itu. Jadi kalau malaikat Tuhan menggoncangkan kolam itu, lalu cepat-cepat siapa yang lebih dulu turun, nah itu yang sembuh. Nah, pasti pertama yang bisa melihat dulu. Ya, walaupun mungkin stroke, tapi dia masih bisa cepat merangkak. Yang kedua, walaupun buta, mungkin dengar air berkocak, pendengarannya tajam, dia cepat lari menuju air. Tapi yang lumpuh, sulit untuk lebih dulu. Ya, itu sebabnya dia tunggu terus dengan sabar. Dia tunggu dengan sabar. Sewaktu-waktu malaikat turun. Kapan malaikat turun? Nggak tahu. Ya, tidak dijelaskan. Tidak ada batasannya. Sampai kapan tuh malaikat turun? Apa ada jamnya? Oh, nanti nih. Sekarang jam berapa? Jam 12. Oh, nanti jam 3. Gelombang lagi nih. Turun lagi. Enggak, tidak ada. Tidak ada batasannya. Saudaraku, ya tapi dia tunggu terus. Sampai akhirnya bukan malaikat yang menolong. Siapa? Orang lumpuh ini. Yesus yang menolong. Saudara lihat,
kesabarannya membuat Yesus yang menjamah sakitnya hadir untuk menyembuhkan penyakitnya. Yesus, siapa Yesus? Yesus lebih tinggi dari malaikat. Saudara bisa baca Ibrani pasal 2. Yesus lebih tinggi dari malaikat. Malaikat utusan Tuhan, Yesus juga utusan Bapa. Tapi dia Bapa yang menjelma, Allah yang menjelma menjadi manusia. Luar biasa. Ya, jadi kesabarannya membuat Yesus yang tampil, Yesus yang muncul, yang lebih hebat dari malaikat. Saudara perhatikan apa ya Yesus tanya kepada orang lumpuh itu. Cuma sedikit kalimat. Yesus berkata begini, maukah engkau sembuh? Maukah engkau sembuh? Waktu saya dengar pertanyaan Yesus ini, saya teringat, saudara, kalau saudara baca Injil Matius pasal yang ke-8, ayat 2 dan 3, waktu Yesus menyembuhkan seorang yang sakit kusta. Kata ayat 2 dikatakan, Matius 8 ayat 2, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepada Yesus, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Lalu Yesus mengulurkan tangannya, menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Kalau Tuhan mau, Tuhan bisa menyembuhkan aku, kata orang sakit kusta itu. Lalu Yesus jawab, aku mau. Ya, sama ketika Tuhan bertanya kepada si lumpuh di kolam Bethesda ini. Ya, maukah engkau sembuh? Ya, kata Tuhan, maukah engkau sembuh? Ya, maukah engkau sembuh? Ya, hampir sama, saudaraku, pengertiannya. Ya, maukah engkau sembuh? Si orang kusta berkata, jika Tuhan mau. Jika Tuhan mau. Nah, poin kedua ini, dengar baik-baik, saudaraku. Ya, marilah ketika kita jedah di rumah, diistirahat di rumah, ya, bersabarlah saat jedah ini. Sampai kapan? Nggak tahu. Tunggu sampai kapan? Tunggu sampai Tuhan mau menolong kita hari-hari ini. Saudara, mujizat itu bukan kemauan kita. Ya, kita bisa berseru, Tuhan, tolong ini. Tapi mujizat itu kemauan Tuhan. Ya, Tuhan sembuhkan saya, Tuhan tolong virus corona ini. Ya, tapi mujizat itu bukan milik kita, saudaraku. Mujizat itu atas dasar kemauan Tuhan. Sebab itu dari pihak kita bersabarlah. Di mana kita bersabar? Nah, di saat saudara jedah di rumah, tunggulah di kaki Tuhan. Banyaklah berdoa di kamar. Banyak merenung tentang kebaikan Tuhan, kasih sayang Tuhan, pertolongan Tuhan, berkat-berkatnya. Banyak hal yang Tuhan berikan. Banyak berdoa, menyembah, memuji Tuhan. Ya, dengan sabar sampai Tuhan mau menolong kita. Ya, itulah poin yang kedua saya ada. Poin yang ketiga kita akan baca dalam 1 Tesalonika 2 ayat 17. 1 Tesalonika 2 ayat 17. Ya, demikian bunyinya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata, tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar, telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Ya, jadi poin yang ketiga, setelah kita lihat poin pertama bagaimana kita harus ya jedah dengan kerendahan hati. Yang kedua tadi kita dengar bagaimana kita harus jedah dengan sabar. Yang terakhir kita harus jedah dengan kerinduan. Ya, kita lihat di dalam ayat ini, saudara, Paulus ya, dia harus berpisah dengan jemaatnya yang di kota Tesalonika. Ya, dikatakan dia harus berpisah. Tetapi perhatikan ayat 17. Ya, perpisahan ini hanya seketika. Ya, seketika dia harus berpisah. Ya, sedangkan dia sangat
rindu dengan jemaatnya ini. Seketika dia berpisah. Nah, seketikanya ini sampai kapan, saudaraku? Nggak tahu, tidak dijelaskan di dalam batasan ayat ini. Sebab kata seketika, kata saya tidak ada batasan, yang entah satu hari dia nggak bertemu dengan sidang Tesalonika, jemaat Tesalonika, atau 1 bulan atau 1 tahun, tapi dia katakan kita berpisah seketika. Sampai kapan? Nggak ada batasannya. Tapi cuma ini perkataan yang ditulis oleh Paulus, dan sering kita katakan juga terhadap orang-orang dekat kita, kekasih-kekasih kita. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Nah, ketika jauh itulah Paulus sebagai gembala sidang di Tesalonika dikatakan dia sangat rindu. Ya, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar aku ingin berusaha menjenguk kamu. Dia sangat rindu untuk menjenguk jemaatnya di sidang jemaat Tesalonika. Saudara, ya, kami juga sebagai gembala ya sudah lama, 2 minggu ini berpisah. Hati kami juga sama seperti hatinya Rasul Paulus sebagai seorang hamba Tuhan. Kerinduan kami juga sama, rindu ingin kumpul kembali dengan jemaat. Ya, rindu, ya sama kerinduannya. Kami juga hamba-hamba Tuhan. Kalau Rasul Paulus rindu, kami juga sebagai gembala rindu. Ya, terlebih siapa, saudara? Oh, Tuhan Yesus. Dia tidak pernah berhenti untuk merindukan saudara. Saudara, ini tubuhnya. Dia tunggu di sorga. Kepala gereja ditunggu di sorga. Dia merindu. Kapan sih kita kumpul lagi di sana? Kita kumpul bersama di sana. Kapan sih aku ini bertemu dengan tubuhku? Ya, terlebih kepala gereja ini sangat rindu dengan Yesus. Saudara, mengingat dengan kata rindu ini, saya ingin sampaikan kepada saudara sebagai ayat terakhir dari khotbah saya pada hari ini. Kita akan baca Lukas 22. Lukas 22 ayat 15. Lukas 22 ayat 15 sampai 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Kita lihat, saudaraku, di dalam ayat ini berkata betapa rindunya Yesus merindukan murid-murid untuk makan Paskah bersama-sama. Bukankah Jumat depan ini kita juga akan memperingati hari kematian Yesus, penderitaannya, Jumat Agung. Betul-betul baru terasa 40 tahun lebih melayani di Purwokerto, baru terasa sekarang tidak bisa makan Paskah bersama-sama, tidak bisa memperingati Jumat Agung bersama-sama. Kerinduan ini tidak bisa terbaca oleh saudara, bagaimana kerinduan hati seorang hamba Tuhan. Sebab kita tidak bisa, pasti kita nggak mungkin minggu depan ini ketika Jumat Agung, perayaan Paskah juga tidak bisa di gereja. Saya akan menyampaikan firman Tuhan lewat tayangan seperti ini juga. Saudaraku, ya, tapi dengar baik-baik yang ingin sampaikan pada saudara. Ketika Yesus berkata, aku sangat rindu makan Paskah bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Jadi Tuhan tuh selalu ingat penderitaannya. Ya, Tuhan tuh selalu ingat, aku ini mau menderita loh. Aku ini mau mati buat kamu. Ya, aku ini sangat mengasihi kamu. Ya, jadi saya mau katakan begini, saudaraku, pada saudara, ketika kita jedah dengan kerinduan ini, saudaraku, rindukan Tuhan. Apa yang saudara rindukan?
ingat kasih-Nya. Ingat kebaikannya. Apa sih kasih Tuhan? Apa sih kebaikannya buat kita? Itulah penderitaannya. Ketika dia mati berkorban buat kita, menebus dosa kita. Ingat, ya, saudaraku. Jadi kalau saudara dirumahkan jedah bersama Tuhan hari-hari ini, saudara ingat, oh, aku ingat penderitaan Tuhan. Hebat, dia mau berkorban buat aku. Saya katakan hanya seorang murid Tuhan yang sejati yang ingat akan penderitaannya. Sebab Tuhan berkata, setiap orang yang berani memikul salib dan menyangkal diri setiap hari, dia muridku, kata Tuhan. Dia muridku. Ya, dan ketika Tuhan berkata dalam ayat 15 seperti itu, ayat 16-nya bagus sekali. Lalu Yesus berkata, aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai beroleh kegenapan dalam kerajaan surga. Ya, jadi Tuhan itu ingat, aku ini akan menderita nanti. Tapi ingat, kata Tuhan, ada kegenapannya. Ada waktunya. Nanti di mana kita akan sampai dalam kerajaan surga yang kekal. Ya, dan untuk sampai kegenapan dalam kerajaan surga yang kekal, perhatikan, Tuhan ingatkan kita hari-hari ini, ingat penderitaan Tuhan. Ingat salibnya, jangan lupa menyangkal diri, pikul salib, buang keakuan saudara, buang dosa-dosa saudara, buang ikatan-ikatan dosa, keduniawian saudara. Ikatan harta benda itu sangat mengikat. Hati-hati dengan mamun. Ya saudaraku, supaya kegenapan, oh ada waktunya yang kita tunggu. Itulah kerajaan surga. Dan ini hanya diingat oleh mereka yang selalu ingat tentang korban Yesus di atas salib. Selalu ingat penderitaan Tuhan. Artinya selalu mau bersama Tuhan untuk memikul salibnya. Saya akan tutup dengan kesaksian, saudara. Baru saja saya mendapat dari grup WA, ya, di WA. Saya mendapat ada 1-2 dari salah satu jemaat juga mengirimkan lagu, nyanyian kuno. Ya, nyanyian kuno. Ada kuasa dalam darahnya. Ada kuasa dalam darahnya. Lalu salah satu saudara saya yang juga jadi hamba Tuhan seperti saya dan sangat dekat dengan saya, dia bersaksi di dalam grup WA-nya. Saya teringat dengan lagu ini, katanya. Ketika saya masih kecil, ya, orang tua saya nggak punya, saya nggak punya, sangat sederhana, miskin. Untuk beli obat nggak bisa. Waktu itu tenggorokan saya sakit, mama nggak bisa beli obat. Lalu mama berkata begini kepada saya, kamu minum saja air putih ini, minum. Tenggorokan saya sakit, panas, nggak bisa minum obat. Lalu sambil minum air putih itu, mama berdoa dengan menyanyi, ada kuasa dalam darahnya. Dan saya yakin, saudaraku, itu terngiang di dalam telinga dari rekan atau saudara saya ini. Kata-kata itu, ada kuasa dalam darahnya, ada kuasa dalam penderitaannya. Itulah sebabnya, saudaraku, sampai hari-hari ini saya melihat dia punya komitmen untuk hidup dalam pelayanan, melayani Tuhan. Kenapa saudara kami ini mau melayani Tuhan? Sebab dia ingat satu kali ada kegenapannya. Kerajaan surga menanti dia. Kerajaan surga menanti kita. Saudara, ya, dan itu yang saya lihat. Di tengah-tengah kesibukannya, dia sibuk untuk berjuang melayani Tuhan. Sebab ada kegenapan dalam kerajaan Allah. Mari, saudara, jedahlah bersama Tuhan. Ingat salibnya. Jadilah murid Tuhan yang mau pikul salib. Pasti satu kali salib kita diganti oleh mahkota. Sorga menanti Anda. Amin. Ya, kita sama-sama berdoa. Ya, terima kasih Bapa di sorga buat firman-Mu.
Tolonglah kami hari-hari ini, ketika kami harus ada seperti ini. Tapi ini menjadi pelajaran yang berharga buat kami ketika kami harus jeda bersama Tuhan. Kami yakin ini bukan sesuatu yang menyiksa penderitaan buat kami, bukan. Tapi justru sangat berfaedah buat kehidupan kami. Sebab ketika keadaan kami seperti ini hari-hari ini, kami terus bersama dengan Tuhan. Berkati firman-Mu, berikan pengertian kepada jemaat-Mu hari-hari ini supaya mereka terus hidup dalam firman Tuhan, menggenapi firman Tuhan. Kami yakin Engkau akan segera kembali, Tuhan. Kuatkan kami, urapi kami, Roh Kudus. Kami akan terus berjalan dengan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti